Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli. Bismillahirrahmanirrahim. Aslun fis shaumi. Qala Rasulullah man shoma Ramadan wajtanabal haram fihi wa buhtan yadul anhu ar-Rahman wa aujaba lahul jannah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa puasa di bulan suci Ramadan dan ketika puasa dia menjauhi segala hal yang haram yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi berbohong, maka Allah yang Maha Pengasih Penyayang ridho terhadap orang tersebut dan mewajibkan menyilakan pada orang tersebut masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa puasa di bulan suci Ramadan menjauhi yang diharamkan oleh Allah dan menghindari bohong, maka Allah ridho dan mewajibkan orang tersebut masuk surga. Nah, ibu pada puasa semua. Nah, kalau puasa itu pengen diridhoi Allah, maka harus menjauhi juga yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika puasa jangan sampai ngegosi. Ketika puasa enggak boleh nyakitin orang lain. Ketika puasa enggak boleh durhaka sama suami kepada orang tua. Kalau anak kan surganya ada di orang tua, kalau istri surganya ada di suami. Nah, pokoknya ketika puasa menghindari maksiat, menghindari yang diharamkan dan tidak bohong. Ya, ibu-ibu nggak boleh bohong pada suaminya, nggak boleh bohong pada anaknya, tidak boleh ngebohong sama orang tua, sama saudara, sama siapapun, nggak boleh bohong. Bohong ini sebenarnya tiap hari mungkin ibu pernah mengecek nggak? Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur dicek ada berapa kali bohong, ada berapa kali ngomongin kejelekan orang lain, ada berapa kali nyakitin orang lain, ngomong seenaknya. Nah, dicek kira-kira maksiatnya ada berapa poin, berapa biji, terus ibadahnya berapa poin, berapa biji ibadahnya. Pernah kayak gitu enggak? Nah, padahal harus, kata baginda Rasulullah, hasibu qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum dihisab Allah Subhanahu wa taala. Hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kayaknya jarang ya, termasuk saya juga jarang. Ya, kalau bisa punya ini punya buku Bu ya. Dibangun tidur nih jam berapa? Umpamanya sholat, tadarus, istighosah. Oh, masak bisa tuh, termasuk ibadah kan, buat anak, buat suami. Ke pasar ibadah juga lah, jualan atau beli juga sama. Yang jualan ibadah, yang beli juga ibadah kan, buat apa namanya, buat masak, buat buka ya. Kerja ibadah, tulis ibadah ya, nyuci ibadah, sampai nyisirin rambut suami atau menyisirin rambut anak itu juga ibadah yang besar pahalanya ya. Nyapu juga ibadah, tulis yang baiknya ibadahnya. Nah, terus dari mulai bangun sampai mau tidur ditulis. Mungkin ada enggak ngobrol sama siapa? Ngobrol sama si A, ngegosip, nah maksiat. Ngobrol sama si B, ngomongin orang lain lagi, maksiat lagi. Ngobrol sama si C, ngomongin orang lain lagi, maksiat lagi. Terus banyak bohong ataupun apa namanya, menyakiti orang lain, dan mungkin ditelepon sama orang tua suruh kesini padahal rumahnya satu kampung, mau datang, maksiat lagi tulis ya.
Disuruh kalau suami bikin kopi nggak mau, bikin aja sendiri kayak nggak punya kaki, maksiat terus. Ya, anak mau apa namanya, mau minta temenin belajar nggak temenin, maksiat, tulis lagi, tulis. Jadi maksiatnya berapa, ibadahnya berapa. Ini harus ada sebenarnya, tapi di antara kita jarang ya. Nah, kalau kita puasa dan menjauhi yang diharamkan atau maksiat serta menjauhi yang berbohong itu, maka Allah ridho dan Allah memasukkan orang tersebut ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti kalau sampai puasa tapi tidak menghindari maksiat, tidak menghindari yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kan masih dipertanyakan. Maka ada hadis yang lain, kam so'imin laisahu ila atsyuwal ju, banyak orang berpuasa tapi tidak ada yang ia dapat kecuali haus dan lapar, nggak ada pahala sama sekali. Kenapa? Karena dia puasanya enggak menjauhi yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena puasanya tidak menjauhi yang maksiat, karena puasanya tidak menjauhi bohong, puasanya tidak menjauhi menyakiti orang lain, maka cuman didapat haus dan lapar. Nah, jadi kalau umpamanya kita nih udah, ini sekarang 6 hari ya, udah 5 hari lah kita hitung. Nah, ketika puasa itu ada nggak kita ngegosip, ada nggak kita berbohong, ada nggak kita maksiat, itu nggak ada pahalanya kecuali haus dan lapar. Tapi kalau umpamanya puasanya itu dibarengi iman, dibarengi ikhlas karena Allah, dan jauh yang maksiat ataupun yang diharamkan, maka itu mendapat pahala dan Allah ridho serta dimasukkan surga. Ini kemungkinan dari 100 orang mungkin hanya 1-2 orang. Bu, mudah-mudahan sih Ibu kemarin kan 1 minggu ya, kan Kamis puasa,